warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisi Nadia dari kelompok 3 Sosiolinguistik. Di sini saya sebagai moderator. Saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang bahasa dan jenis kelamin. Yaitu anggotanya ada Cesya Lutfia, Rena Tasya Larastanti, Ulfa Nur Fadila, dan Nur Sofi. Baik, langsung saja saya jelaskan. Pengertian bahasa dan jenis kelamin. Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai untuk berkomunikasi. Contoh lambang bahasa yang berbunyi nasi melambangkan konsep atau makna sesuatu yang biasa dimakan orang sebagai makanan pokok. Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai untuk berkomunikasi. Jenis kelamin berasal dari bahasa Inggris yakni gender, yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan wanita. Dilihat dari segi pengaruh sosial budaya, gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat laki-laki dan perempuan. Baik, saya Cesya Lutfia akan memaparkan materi aspek perbedaan penggunaan bahasa laki-laki dan perempuan. Saya sebagai pemateri kedua. Di sini aspek perbedaan penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan dibagi atas beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek fonologi, aspek morfologi, aspek diksi, aspek gestur dan ekspresi wajah, kemudian adapun aspek suara dan intonasi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu beberapa aspek perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada aspek fonologi. Dilihat dari aspek fonologi ini, antara laki-laki dan perempuan memiliki beberapa perbedaan. Tentu saja, seperti halnya di Amerika, perempuan menggunakan palatal velar tidak berapresiasi seperti kata kejatsa diucapkan oleh perempuan. Kejatsa itu diucapkan oleh perempuan dan jatsa diucapkan oleh laki-laki. Kemudian adapun di Skotlandia, kebanyakan perempuan menggunakan konsonan T pada kata got, not, dan water dan sebagainya. Sedangkan laki-lakinya lebih sering mengubah konsonan T dengan konsonan glotal tidak berapresiasi. Jadi perbedaan konsonan itu berpengaruh dalam pengucapan perbedaan laki-laki dan perempuan. Kemudian aspek selanjutnya ada aspek morfologi. Di sini aspek morfologi dalam bidang morfologi, menurut Lakoff menyatakan bahwa wanita yang sering menggunakan kata-kata untuk warna seperti mauve, beige, aquamarine, dan lavender yang jarang digunakan oleh pria. Selain itu, warna juga sering menggunakan kata sifat seperti adorable, charming, divine, lovely, dan sweet. Dari
dari warna atau kata sifat ini, misalnya kata sifat manis, sweet, lovely, dan sebagainya, itu menandakan bahwa itu kata sifat untuk wanita. Kemudian aspek diksi. Di sini aspek diksi, wanita memiliki kosakata tertentu untuk menunjukkan aspek tertentu terhadap mereka. Kata dan ungkapan seperti so good, adorable, daring, dan fantastic. Di samping itu, bahasa Inggris membuat perbedaan kata tertentu berdasarkan jenis kelamin seperti aktor, aktris, waiters, Mr., Miss. Hal ini juga karena adanya kesadaran masyarakat bahwa perbedaan pilihan kosakata ini dibuat menggambarkan peran masing-masing yang dipegang oleh pria dan wanita. Jadi perbedaan antara pemain dalam sebuah film atau sinetron, aktor itu menunjukkan kepada profesi dia sebagai pemeran dalam sinetron atau film itu laki-laki. Kemudian kalau perempuan itu adalah aktris. Dan perbedaan lain di sebuah restoran, pelayan dalam bahasa Inggris, kalau laki-laki disebut dengan waiter, dan kalau perempuan waiters. Kemudian sebutan untuk ibu bapak dalam bahasa Inggris, laki-laki dan perempuan juga dibedakan. Contohnya yaitu laki-laki biasanya dipanggil dengan Mr., kalau perempuan Miss, begitu. Dari aspek diksi. Kemudian aspek selanjutnya ada aspek gestur dan ekspresi wajah. Perbedaan pria dengan wanita itu mungkin tidak langsung menyangkut masalah bahasa atau strukturnya, melainkan hal-hal lain yang membarengi tutur. Hal-hal lain itu diantaranya yang umum ialah gerak anggota badan atau gestur dan ekspresi wajah. Kedua hal ini pasti ada dalam setiap masyarakat. Dalam masyarakat berbahasa, tetapi berbeda dari masyarakat ke masyarakat, berbeda antara wanita dan pria. Gestur itu gerak anggota badan seperti kepala, tangan, jari yang menyertai tutur atau ucapan. Sebagai contoh masyarakat Indonesia, kalau orang bertutur dan menyetujui atau membenarkan ucapan atau pendapat orang lain yang diajak bicara, orang itu akan mengatakan iya atau dibarengi dengan anggukan kepala. Anggukan kepala ini adalah gestur untuk menandakan iya atau menyetujui. Tidak dengan ucapan iya, melainkan dengan gestur juga bisa mewakili. Kemudian contoh lain, jika dikatakan tidak, akan menggelengkan kepala. Begitu juga dengan contoh iya. Gestur ini mewakili apa yang akan diucapkan. Tetapi pada masyarakat Arab, pria dalam bertutur lebih banyak gerakan-gerakan tangannya dibanding dengan wanita. Dalam hal ini, ekspresi wajah di Indonesia, wanita relatif lebih banyak mempermainkan bibir dan matanya dibandingkan dengan pria. Dalam bahasa Jawa,
ada sejumlah kata yang berkisar pada permainan mata atau bibir itu yang mencerminkan ekspresi wajah dan banyak dikenakan pada wanita daripada pria. Contohnya, kata jengkel, tidak berkenan, tersinggung, matanya akan melerut dalam bahasa Jawa. Kalau ada juga dalam bahasa Jawanya disebut dengan melerak. Sedangkan pria akan melotot, wajahnya bisa besengut atau merengut. Ya, biasanya merengut dalam bahasa Jawa. Bibirnya bisa nyaprut atau mencucu. Ekspresi wajah juga mewakili bahasa. Misalkan kalau kita tidak suka atau sesuatu tidak diucapkan dengan bahasa, bisa juga diucapkan dengan ekspresi wajah, itu sudah mewakili. Kemudian aspek selanjutnya ada aspek suara dan intonasi. Ini adalah aspek terakhir dari beberapa aspek perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di sini aspek suara dan intonasi itu sangat kelihatan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbahasa. Banyak orang bisa mengenal suara pria atau wanita karena secara umum maksudnya bisa dikatakan volume suara pria dan wanita itu sangat berbeda. Sedangkan suara laki-laki pasti volume suaranya relatif lebih besar dibandingkan dengan wanita. Itu jelas sekali dari seorang laki-laki yang tumbuh dewasa. Jika si laki-laki tumbuh dewasa, akan muncul jakun di sini. Dan tumbuhnya jakun pun itu mempengaruhi volume suara pada laki-laki. Sedangkan wanita itu jelas sangat berbeda karena wanita juga tidak memiliki jakun karena volumenya sangat lembut. Dalam dunia seni suara kita kenal golongan suara wanita dan pria. Pada wanita misalnya ada suara alto atau sporan, pada pria ada suara tenor dan bass. Semua itu berhubungan dengan organ-organ tubuh penghasil suara. Kemudian dalam intonasi antara pria dan wanita kita bisa lihat misalnya intonasi memanjang pada bagian akhir kalimat lebih banyak pada wanita. Dalam bahasa Indonesia kita kenal istilah suara manja yang khas pada wanita atau aleman dalam bahasa Jawa. Dalam dunia pewayangan kita mengenal gaya bicara Sri Kandi yang kenes dalam istilah Jawa dengan intonasi turun, naik, cepat, dan nyaring. Perbedaan dari intonasi suara pada laki-laki dan perempuan juga sangat terlihat jelas. Apalagi kalau dalam berbahasa pada ucapan pada Syahrini dengan suara manja itu ciri khas intonasi pada wanita. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang ketiga. Sekian dari saya. Saya Ulfa
Nur Fadila akan menjelaskan materi tentang penyebab perbedaan penggunaan bahasa pada laki-laki dan perempuan. Lakoff berpendapat bahwa terdapat banyak hal yang mendasari munculnya perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam berbahasa. Digambarkan bahwa bahasa laki-laki lebih tegas, matang, suka berbicara terang-terangan atau menggunakan kata-kata kiasan, dan berhati-hati ketika mengungkapkan sesuatu, serta kerap menggunakan kata yang lebih halus dan sopan atau melalui isyarat. Lakoff juga berpendapat bahwa seorang perempuan jika merasa kurang yakin terhadap suatu masalah, ia akan mempersoalkan kepada dirinya sendiri dan tidak mempunyai keyakinan terhadap diri mereka sendiri. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam penggunaan bahasa laki-laki dan perempuan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, konservatif dan inovatif. Ragam bahasa yang digunakan oleh perempuan lebih kuno daripada laki-laki. Yang kedua, sikap sosial dan kejantanan. Bahasa perempuan bersifat intuitif, penuh pertimbangan. Yang ketiga yaitu prestise tersembunyi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna sosial suara laki-laki dan perempuan. Menurut Gradel dan Swan, pada tahun 1989 ada 3 cara yang populer untuk menjelaskan fenomena tersebut, yaitu fenomena biologis, fenomena sosiopsikologis, dan fenomena sosiopolitis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri bahasa dilihat dari perbedaan umur. Ciri-ciri bahasa dari perbedaan umur dapat diklasifikasikan dengan melihat pemakaian bahasa tuturan yang dipakai oleh anak-anak, orang dewasa, dan juga oleh orang yang telah lanjut usia, baik dari segi pragmatik, semantik, dan sintaksis yang digunakan oleh anak-anak dan orang dewasa jelaslah berbeda-beda. Hubungan bahasa dan gender menurut Gradel dan Swan 2003 halaman 13. Hubungan antara bahasa dan gender dapat terrealisasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, bahasa mencerminkan pembagian gender. Penggunaan bahasa itu bersifat sensitif terhadap pola hidup dan pola interaksi.
situ terdapat tabel perbedaan antara maskulin dan feminis. Itu ditinjau dari segi perbedaan emosional dan intelektual. Perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan, maskulin dan feminin. Itu yang pertama, laki-laki itu sangat agresif. Laki-laki secara fisik dan secara verbal dan fisik itu lebih agresif ketimbang anak perempuan. Laki-laki identik dengan nakal, dengan perempuan lebih baik dalam melakukan komunikasi nonverbal, dan perempuan itu lebih sensitif terhadap tanda-tanda nonverbal, lebih ekspresif terhadap lebih ekspresif secara nonverbal. Selanjutnya, laki-laki itu tidak emosional, sedangkan perempuan itu lebih emosional. Itu saja ya. Kalau wanita itu lebih emosional, apalagi jika sedang menstruasi, pasti emosinya itu mungkin menjadi-jadi karena efek hormon juga. Oke, selanjutnya, lalu di sini ada laki-laki itu independen, sedangkan perempuan itu tidak terlalu independen. Dapat 5 arti kata independen di KBBI. Yang pertama ada yang berdiri sendiri, kedua yang berjiwa bebas, ketiga tidak terikat, 4 merdeka, yang kelima bebas. Tentu saja laki-laki itu harus independen ketimbang perempuan. Selanjutnya Anda bisa lihat sendiri ya di situ. Intinya itu perbedaan sifat akibat perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan itu tadi itu masih relatif dan tidak permanen, sehingga ada sejumlah sifat yang bertukar atau bersifat terbalik. Hasil pelabelan tersebut berkolerasi dengan peran dan relasi gender yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Baik, saya Nusofi. Kesimpulan dari materi tersebut adalah pemakaian bahasa merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkret. Bahasa dan jenis kelamin merupakan salah satu kajian yang menarik dalam sosiolinguistik karena terlihat jelas perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan. Jika mendengar kalimat bahasa dan jenis kelamin, maka yang terbayang dalam benak kita adalah banyak pertanyaan mengapa ada bahasa antara kaum laki-laki dan perempuan. Mengapa cara berbicara keduanya berbeda? Apakah aktor yang menyebabkan mereka dalam berbahasa itu berbeda? Dan lain sebagainya. Perbedaan penggunaan bahasa laki-laki dan perempuan dalam bidang morfologi, Lakoff menyatakan bahwa wanita sering menggunakan kata-kata untuk warna seperti mauve, beige, aquamarine, dan lavender yang jarang digunakan oleh pria. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran masyarakat bahwa perbedaan pilihan kosakata ini dibuat menggambarkan peran masing-masing yang dipegang oleh pria dan wanita. Perbedaan pria dengan wanita itu mungkin tidak langsung menyangkut masalah bahasa atau strukturnya, melainkan hal-hal lain yang membarengi tutur. Hal-hal lain itu antara lain dan yang umum ialah gerak anggota badan dan ekspresi wajah. Gestur adalah gerak anggota badan seperti kepala, tangan, jari yang menyertai tutur. Tutur kelas pekerja mempunyai konotasi kejantanan atau ada hubungannya dengan kejantanan yang mengakibatkan kaum laki-laki cenderung lebih menyukai bentuk bahasa yang non-baku. Priestes tersendiri penutur yang memperhatikan tuturnya secara linguistik akan cenderung menggunakan ragam bahasa yang
melambangkan status prestise ini dan tampak pada perempuan. Bahasa menciptakan pembagian gender. Pandangan ini mengimplikasikan bahwa bahasa mempunyai peranan yang penting dalam konstruksi dan pelestarian pembagian gender. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam menyimak PPT dan video dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.